Selamat pagi, Suster. Perkenalkan, nama saya Maria Lisa Nurni. Saya dari kelas 9B. Saya akan membacakan bacaan Injil yang saya ambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hati, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom, saya Veranisa Aprilia Jani Makalare. Saya dari kelas 9B akan membacakan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Perjanjian Baru, terdapat pada kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Judul perikopnya adalah Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepada kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebebasannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar, datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, makin diteguh oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Dengan demikian firman Tuhan hari ini yang telah saya sampaikan dan saya bacakan. Sekian dan terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, Suster. Saya akan membacakan dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 24 tentang hal pengumpulan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi dikumpulkanlah bagimu harta di surga,
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapannya itu. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.